Baiklah pemirsa, sebentar lagi kita akan menyaksikan siapakah pemenang cerdas cermat tingkat RT. Maksud saya tingkat nasional. Kita panggil saja langsung peserta pertama adalah Radian. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Radian. Dan peserta selanjutnya yang kedua adalah Ella. Berikan tepuk tangan untuk Ella yang meriah. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke babak pertanyaan. Pertanyaan pertama. Penggunaan mesin-mesin untuk kegiatan produksi termasuk ke dalam contoh pertumbuhan atau pembangunan ekonomi. Ya, Radian? Pertumbuhan ekonomi, karena penggunaan mesin dapat meningkatkan produksi. 10 poin untuk Radian, tepat sekali. Selanjutnya, peningkatan lembaga, alat, sistem, fasilitas, serta kualitas pendidikan masuk ke dalam pertumbuhan atau pembangunan ekonomi. Ya, Ella. Pembangunan ekonomi. Tepat sekali, 10 poin untuk Ella. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Bella. Apakah kalian masih ingat apa pengertian dari pembangunan ekonomi? Nah, apakah pembangunan ekonomi sama dengan pengertian pertumbuhan ekonomi? Walaupun sering disamakan, tapi sebenarnya kedua hal ini berbeda. Terus apa ya perbedaan dari pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi? Nah, kalau pertumbuhan ekonomi hanya mengukur peningkatan PDB atau peningkatan pendapatan nasionalnya aja. Sedangkan dalam pembangunan ekonomi tidak hanya melihat peningkatan PDB-nya aja, tetapi juga melihat apakah masyarakatnya terpengaruh atau tidak dari pembangunan ekonomi. Maksudnya adalah jika kesejahteraan masyarakat di suatu negara meningkat, maka bisa dikatakan pembangunan ekonomi di suatu negara berhasil. Jadi, jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi dengan persentase yang tinggi, belum menjamin tuh apakah seluruh masyarakat sejahtera atau tidak. Sedangkan pembangunan ekonomi sendiri adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan pembangunan ekonomi diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat ke arah lebih baik pastinya. Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi ini harus dapat menyejahterakan masyarakat di setiap wilayah, bukan segelintir kelompok atau orang aja. Kesejahteraan seluruh kelompok masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu angka harapan hidup masyarakat yang meningkat, standar pendidikan yang lebih baik, angka melek huruf yang tinggi, dan juga pendapatan per kapita yang bertambah. Jika indikator tadi dapat menyentuh seluruh masyarakat, dan membuat masyarakat lebih sejahtera dan makmur, maka baru bisa dikatakan pembangunan ekonomi berjalan dengan baik. Jadi jelas berbeda ya teman-teman, kalau suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi, belum tentu pembangunan ekonominya berhasil. Agar teman-teman lebih mudah memahami, Kak Bella akan menyebutkan satu persatu perbedaan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, kalau pertumbuhan ekonomi keberhasilannya bersifat kuantitatif, yaitu hanya melihat dari kenaikan tingkat PDB dan pendapatan nasionalnya aja. Sedangkan pembangunan ekonomi keberhasilannya bersifat kualitatif, yaitu melihat apakah kenaikan tingkat PDB dan pendapatan nasional ini sudah dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat, dari mulai golongan atas, golongan menengah, dan juga masyarakat golongan bawah. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun, pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya, karena hanya dilihat dari persentase tingkat PDB dan pendapatan nasionalnya aja nih teman-teman. Karena dari persentase tersebut, kita tidak tahu apakah seluruh masyarakatnya telah sejahtera, atau hanya sebagian kelompok masyarakatnya aja yang menjadi sejahtera dan makmur. Namun, pembangunan ekonomi yang berhasil ini akan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Karena keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dilihat dari persentase PDB dan pendapatan nasionalnya aja teman-teman, tapi dari berbagai faktor seperti peningkatan infrastruktur yang merata. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi,
Namun, pembangunan ekonomi sudah pasti dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Itu dia teman-teman, perbedaan dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi sudah paham ya, kalau suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi belum tentu terjadi pembangunan ekonomi. Namun, kalau suatu negara berhasil dalam melakukan pembangunan ekonomi, sudah pasti karena adanya pertumbuhan ekonomi. Di subtopik selanjutnya, kita akan mempelajari perencanaan dalam pembangunan ekonomi. Apa aja ya perencanaannya? Buruan deh kalian cek video berikutnya dan sampai jumpa!